riwayat pendidikan beliau di catatan kami ini, beliau ternyata sama posisinya dengan saya, semua di luar negeri. Saya juga Ustaz di luar negeri juga, tapi S1-nya di luar negeri, maksudnya swasta. S1 di UMI, S2 di UMI. Kalau Ustaz ini, Pak Doktor ini, saya lihat di kurikulum kitanya S1-nya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian S2 di Al-Azhar, S3-nya juga di Al-Azhar. Jadi memang saya anggap dengan rahmat hari ini kita akan mendapatkan suguhan materi yang memang tepat untuk menjadi referensi Bapak Ibu sebagai penjual agama. Insya Allah materi beliau akan diantarkan sampai 1,5 jam ke depan, dan mungkin di akhir sesi mungkin ada tanya jawab, dan di akhir sesi beliau adalah dosen dengan jabatan lektor kepala dalam bidang keilmuan Islamic Law, Epistemologi dan Maqasidus Syariah. Jadi dosen pada Fakultas Tarbiah, dan kemudian beliau adalah ketua Alauddin Halal Center. Perlu informasi, penjulu ini teman saudara-saudara penjulu kita ini besar adalah P3H. Kata-kata sudah ikut ya, P3H pendamping proses perhalal. Di UI itu sudah ada LP3H, yang ada baru UI sama UNAS misalnya. Iya. UI saya dengar baru berencana, baru halal centernya yang ada, tapi belum ada LP3H. Baik, untuk esensi waktu, materi beliau berkaitan dengan penguatan moderasi beragama. Saya kira sangat tepat, dan untuk itu, untuk efisiensi waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Rahman Muhammad Amin LC-MA, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Moderator, teman-teman penyuluh wilayah Sulawesi Selatan yang tadi sudah disebutkan dari 3 kabupaten, Takalar, Koto, dan lain-lain. Saya sendiri merasa mendapat kehormatan karena saya tidak pernah duga kalau di pagi hari ini saya bersama bapak-bapak, ibu-ibu dalam acara ini. Saya sesungguhnya tadi malam sekedar menjemput Pak Dirjen. Bapak tahu saya saudara dengan Pak Dirjen, lalu tiba-tiba pas setelah buka dia bilang ada, saya minta untuk membeli materi. Saya bilang serius, dia bilang serius. Jadi sesungguhnya kemarin tadi malam itu saya datang untuk memberi materi, cuma karena enggak situasinya tidak menghendaki, akhirnya pagi ini pun pagi ini sesungguhnya tadinya saya bilang tidak bisa karena saya mengajar, kemudian saya menguji. Bahkan saya punya ceramah subuh itu saya cancel untuk hari ini karena saya tadi malam belum bisa dengan Pak Dirjen dari hotelnya. Jadi
kalau saya bilang saya dua-duanya, saya lebih pro dalam puasa kan. Meskipun teorinya puasa menguatkan, ya, tapi dalam situasi tertentu ya bisa membuat juga mengalami situasi yang tidak diharapkan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara atas kehormatan ini dan bicara tentang materi ini, moderasi beragama, saya sesungguhnya menganggap materi ini adalah materi yang bukan hanya relevan ya, tetapi juga sangat penting. Saya beberapa kali diundang baik di Sumsel maupun di luar untuk bicara tentang hal ini. Sesungguhnya moderasi beragama itu tidak ada pilihan. Ini saya pikir poin pertama yang perlu kita pahami bersama, bahwa menjadi muslim moderat itu bukan pilihan. Dia adalah satu prinsip Islam yang tidak boleh diperdebatkan, karena dia merupakan prinsip yang universal. Bicara tentang moderasi artinya bicara tentang Islam, karena nggak ada pilihan. Nah, tetapi masalahnya, meskipun dia adalah prinsip Islam, tapi dia juga punya tantangan, karena ada banyak orang yang menuduh. Nah ini Pak, perlu dipahami. Ada banyak orang itu menuduh bahwa moderasi beragama itu adalah bagian dari proyek Barat. Nah ini yang perlu dijelaskan, karena tidak mudah untuk menjelaskan ini kepada orang-orang yang sudah memahami hal seperti itu. Jadi ini hanya kedok, menurut mereka ini hanya kedok. Nah, oleh karena itu saya tertarik menggunakan terma atau istilah pengobatan tadi, karena kalau basisnya, dasarnya itu saya kira sudah Kementerian Agama sudah merilis buku 1, ya 2 itu kalau dasar-dasarnya sudah ada di sini. Nah, saya tertarik di sini karena ini menjelaskan advance-nya, bagaimana kita memahami moderasi beragama dari perspektif paradigma, perspektif cara berpikir. Ya, jadi moderasi beragama kan biasanya diartikan secara sederhana poros tengah. Jadi beragama itu jalan tengah. Jadi tidak kanan, tidak kiri. Itu biasanya pengertian sederhananya ya. Banyak hal yang bisa menjelaskan itu. Misalnya kita mengatakan Islam itu sebenarnya sudah agama moderat, karena Islam itu datang untuk mengimbangi agama Yahudi dengan agama Nasrani. Itu jadi ada orang mengatakan kalau orang sudah masuk Islam itu artinya sudah dijamin dia moderat. Cuma persoalannya ketika orang masuk Islam, kalau tidak memahami Islam sesuai dengan pemahaman yang benar, itu bisa menjadi tidak moderat. Ya, jadi itu satu ya. Jadi kalau pengertian atau definisi sederhana apa itu moderat, berarti orang punya pikiran, sikap dan perilaku poros tengah. Itu biasa sederhananya. Tetapi menurut penelitian kita atau kami, sebenarnya kata moderasi tidak bisa merepresentasi, tidak mewakili secara 100% prinsip Islam atau terminologi Islam yang disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah itu terlalu besar, dan kadang-kadang kita menerjemahkan wasatiyah itu dengan moderasi. Kita mengatakan sebenarnya memang moderasi adalah kata yang paling tepat atau paling dekat dengan wasatiyah, tetapi kata moderasi sesungguhnya tidak merepresentasi secara penuh. Itu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu ya. Moderasi itu memang kata yang paling relevan, tetapi dia tidak merepresentasi secara 100%. Oleh karena itu, saya ingin
menyampaikan bagaimana basis-basis Islam agar kita bisa menjadi moderat, ya, menjadi moderat. Itu yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya moderasi kalau diartikan secara cara berpikir, kemudian berperilaku, bersikap di tengah, itu sesungguhnya tidak selamanya merepresentasikan atau mewakili wasatiyah dalam Islam. Oleh karena itu ada banyak istilah yang bisa dipakai untuk menggambarkan apa sesungguhnya moderasi. Contoh misalnya kita mengatakan moderasi beragama itu artinya memahami agama tidak berlebihan. Tidak berlebihan atau dalam istilah biasanya itu tidak lebay, ya. Kita tidak lebay itu berlebihan kan. Kalau merayu di atas angin itu nggak boleh seperti itu. Nah itu kira-kira bahasa sederhananya. Jadi wasatiyah atau moderat itu biasanya disandingkan dengan ekstrim atau radikal. Nah ini terpaksa kita harus menggunakan itu karena untuk menyederhanakannya. Jadi orang moderat itu lawannya adalah ekstrim atau radikal. Nah ini kata ini kalau dibahasarakan itu ada yang disebut dengan al-ghulu atau at-tatarruf, ya, mutatarrif itu adalah orang radikal, orang ekstrim. Dia berlebihan dalam hal apa? Dalam 3 hal. Cara memahami, memandang sesuatu, dia radikal, berlebihan. Kemudian menyikapi satu masalah juga berlebihan, dan perilakunya juga berlebihan. Nah itu kira-kira terjemahan sederhana daripada radikal atau ekstrim. Makanya ada yang disebut dengan ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ya, berlebihan, ya. Jadi ada yang disebut nanti liberal itu di kiri, kemudian radikal itu di kanan. Nah itu Islam tuh nggak mau itu. Baik. Nah saya mau mencoba menggambarkan radikalisme atau ekstremisme. Apakah hanya terjadi sekarang atau dimulai kapan? Nah ini yang saya mau coba memasuki. Saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa cara berpikir yang radikal, yang ekstrim, yang berlebihan itu tidak hanya sekarang. Itu sejak zaman sahabat itu sudah ada embrionya. Ya. Contoh misalnya yang tentu kalau penyuluh itu pasti saya yakin sudah well informed tentang informasi-informasi ini. Tapi saya ingin menyampaikan supaya ada kesatuan persepsi tentang itu. Misalnya ada 3 orang yang datang ke Aisyah, istri Nabi, itu tanya bagaimana sih cara Nabi beragama, kan? Lalu kemudian setelah disampaikan oleh Aisyah cara beragama Nabi, mereka menganggap itu sederhana. Sampai dia mengatakan ada orang yang mengatakan bahwa saya akan mewajibkan diriku untuk puasa setiap hari. Ada satu lagi mengatakan saya tidak mau kawin, ya kan? Nah itu. Kemudian satu, dia akan selalu tahajud. Dia wajibkan dirinya terhadap apa yang mereka inginkan. Nah ini menariknya ketika Nabi datang lalu bercerita tentang apa yang mereka diskusikan, kan Nabi menegur. Nabi menegur. Nabi mengatakan apa yang kamu lakukan itu nggak benar, itu tidak merepresentasi Islam. Nah dari kasus itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ciri orang radikal, ciri orang yang berlebihan beragama adalah mereka yang mewajibkan sesuatu pada dirinya yang tidak wajib. Itu kira-kira salah satunya. Jadi kalau ada orang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib di dalam Islam sampai menyusahkan dirinya, ini salah satu ciri orang yang ekstrim, tidak moderat. Seperti tadi,
Dia mewajibkan dirinya yang kira-kira biasa kita ekspresikan bahwa orang-orang begini itu biasa nggak bisa seimbangkan antara pengetahuan keagamaan dengan semangat beragama. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, saya kasih kata-kata kunci aja. Ciri-ciri orang moderat itu, ciri-ciri orang radikal. Terpaksa kita menggunakan kata ini ya. Radikal atau ekstrim adalah mereka nggak bisa seimbangkan antara semangat beragama dengan pengetahuan beragama atau pengetahuan keagamaan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan kita melakukan satu amalan keagamaan justru itu dicela oleh agama. Nah ini yang perlu kita waspadai. Itu karena kenapa? Karena nggak seimbang. Nah kalau berarti nggak seimbang sudah masuk tadi poros tengah. Jadi harus menyeimbangkan antara pengetahuan keagamaan dengan semangat beragama. Karena kalau nggak seimbang itu yang biasa melahirkan melahirkan apa? Radikalisme, melahirkan ekstremisme, melahirkan tidak moderat. Nah itu satu. Yang kedua, ciri khasnya itu adalah mengharamkan sesuatu yang masih debatable, yang masih tidak jelas dia punya dalil, tapi dia haramkan. Nah ini biasa orang-orang begini itu selalu refer ke salaf ya. Ulama salaf itu begini, padahal ini salah satu ciri khas orang moderat adalah mereka yang sangat hati-hati mengharamkan sesuatu yang nggak jelas dalilnya. Itu cirinya. Artinya apa? Nih, penyuluh harus mencerdaskan, harus membuat umat kita happy beragama. Tetapi sebelum membuat orang-orang happy beragama, kita harus juga happy dulu. Nah, bagaimana caranya? Harus membangun mindset, cara berpikir keagamaan yang valid. Bagaimana? Itu tadi. Jangan sama sekali mewajibkan sesuatu yang tak wajib di dalam Islam dan jangan sama sekali mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Dan harus jelas dalilnya. Nah, ini yang harus orang moderat beragama dia harus memisahkan antara dua hal. Pertama adalah dalil qat'i dan dalil zanni. Nah, ini harus bicarakan juga. Jadi saya itu selama Ramadan Pak terus terang, kalau saya dipakai ceramah, saya selalu tekankan setiap ceramah saya bahwa umat Islam itu jangan menjadikan Ramadan ini sebagai sesuatu yang rutinitas. Dia harus naik kelas. Naik kelas apa artinya? Naik kelas itu artinya jangan hanya baca Quran. Baca Quran bagus, pahalanya sangat luar biasa. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi harus kajian-kajian Quran juga harus aktif. Jadi bukan hanya syahrul tilawatil Quran, tapi Ramadan itu harus menjadi syahrul mudarasatil Quran. Mudarasatil Quran itu artinya kajian-kajian Quran. Nah, pengetahuan paling perlu di-upgrade. Nah, itu salah satu kritik saya terhadap pengurus-pengurus masjid itu. Kalau masjid itu nggak mau ambil pusing tentang judul-judul yang akan disampaikan oleh para penceramah, sehingga umat kita itu hanya bisa menikmati misalnya 5 judul, 6 judul. Padahal umat kita itu bisa menikmati 30 judul. Coba bayangkan kalau semua judul-judul itu kajian-kajian Quran, ya kan? Bagaimana misalnya peradaban perspektif Quran, bagaimana ukhuwah perspektif Quran, bagaimana ekonomi Islam perspektif Quran. Itu kan banyak sekali yang kita nggak tahu dalam Islam. Nah, kalau menjadikan rutinitas itu, termasuk rutinitas itu, kalau masjid itu nggak pernah kasih judul para penceramah. Jadi umatnya nggak cerdas, penceramah juga nggak cerdas. Jadi saya kira itu Pak, kita harus naik kelas dan umat kita harus naik kelas. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa dalil itu ada qat'i, ada zanni. Ada qat'i, ada zanni. Kita bersatu di dalam hal-hal qat'i, tetapi kita toleran dalam hal-hal zanni.
Oleh karena itu, nah ini juga masuk dalam prinsip moderasi beragama. Prinsip moderasi beragama adalah kita tidak boleh menyalahkan seseorang ketika dia melakukan amalan keagamaan dan amalan itu menjadi perdebatan ulama. Tidak boleh sama sekali. Ya, saya sebut ya dalilnya. Ini penyuluh harus betul-betul well info tentang prinsip-prinsip moderasi ini. Saya kasih tahu pertama tadi, kita tidak boleh menyalahkan seorang muslim yang lain yang melakukan satu amalan agama dan amalan itu ada dalilnya dari ulama. Ada ulama yang mengatakan demikian. Yang jelas, ini perlu dicatat baik-baik. Yang jelas, apa yang dilakukan itu bukan pendapat yang sangat lemah. Nah, tidak semua perbedaannya. Contoh misalnya nikah buta, itu ada yang mengatakan boleh, tapi itu nggak boleh dilakukan karena itu berdasarkan pendapat sangat lemah. Tetapi, nah ini tetapinya. Tetapi kalau ada orang sholat subuh dia tidak kunut, nggak usah dipersoalkan, itu expired. Itu sudah kadaluarsa diskusi tentang itu. Ada orang sholat, ini banyak sekali terjadi. Ini karena cara berpikirnya tidak moderat. Saya kasih contoh. Ada orang tinggal di sampingnya masjid, bertetangga dengan masjid, itu nggak pergi sholat subuh karena imamnya tuh nggak kunut, dia kunut. Coba bayangkan. Nah ini yang perlu Pak. Padahal, nah ini yang perlu. Mohon dicatat baik-baik. Prinsip moderasi beragama adalah harus membedakan antara pandangan keagamaan dengan ajaran keagamaan dengan prinsip keagamaan. Ini biasa orang kalau nggak paham ini yang biasa melahirkan ekstremisme. Karena dia utamakan pandangan keagamaan daripada prinsip keagamaan. Saya kasih contoh. Sholat berjemaah di masjid itu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Itu pandangan keagamaan. Ajaran keagamaan adalah kita dianjurkan oleh Nabi untuk selalu berjemaah. Itu namanya ajaran keagamaan. Prinsip agamanya apa? Prinsip agamanya adalah kerukunan. Nah ini kerukunan. Jadi ada pandangan keagamaan, ada ajaran keagamaan, ada prinsip keagamaan. Nah orang biasa bolak-balik ini, dia campur aduk. Yang sepatutnya yang dia utamakan, prioritaskan adalah prinsipnya, tetapi kemudian dia utamakan yang pandangan keagamaannya. Sama tadi, orang itu kunut atau tidak itu pandangan keagamaan. Itu kalau dalam bahasa kita, ini penyuluh harus tahu. Dalam bahasa kita itu fikih. Fikih itu pandangan agama. Dan orang tidak perlu bela betul-betul mati-matian fikih. Dan orang tidak perlu konsisten di fikih. Kenapa? Karena itu pandangan keagamaan. Kalau kita rigid, kaku di fikih, itu yang biasa membuat masalah. Penyuluh tidak boleh konsisten dengan fikih. Kenapa? Karena fikih itu dia selalu kontekstual. Contoh tadi itu, ini bahaya. Bahaya kalau dia tidak pergi ke masjid gara-gara imamnya nggak kunut. Artinya dia kehilangan prinsip keagamaan, yaitu kerukunan. Dia kehilangan itu. Atau ada yang paling lucu, paling parah. Ini kadang-kadang tidak paham moderasi beragama. Paling parahnya gimana? Ada orang rajin pergi ke masjid berjamaah, tetapi baku bombe dengan yang lain. Ini biasanya yang dialami pengurus masjid, rata-rata begitu kan. Coba kalau tanya pengurus masjid itu rata-rata antara satu dengan yang lain itu baku benci. Nah ini dia lakukan ajaran keagamaan, yaitu pergi sholat berjamaah, tapi dia kehilangan prinsipnya.
dia kehilangan prinsipnya. Nah, orang moderat dia selalu berpikir makro, berpikir prinsip itu. Nah, jadi jangan dilupa, dicatat baik-baik. Penyuluh itu harus paham betul yang mana pandangan keagamaan, mana betul, mana ajaran, mana prinsip keagamaan. Jangan sama sekali fokus pada ajarannya, tetapi Bapak kehilangan prinsipnya. Itulah sebabnya ini perlu. Jadi cara menyampaikan ini, penyuluh itu harus cerdas menyampaikan teori-teori keagamaan. Kita harus jelaskan kepada umat kenapa itu Tuhan pilih kasih kita 27 bonus. Kalau kita pergi berjamaah, tapi dia cuma kasih 1 ketika kita sholat sendiri dulu. Kan itu menarik Pak untuk kita pertanyakan. Padahal kenapa menariknya? Menariknya itu karena format sholatnya sama aja, nggak ada bedanya. Saya tanya, apa bedanya sholat subuh di rumah dengan sholat subuh di masjid? Nggak ada sama sekali kan? Formatnya itu juga. Tetapi kita yakin bahwasanya kita kalau pergi sholat jamaah itu 27 dapatnya, kalau di rumah itu cuma 1. Apa kira-kira yang membuatnya itu? Apanya? Itu prinsipnya, kerukunannya. Jadi Tuhan sebenarnya menyuruh kita pergi sholat berjamaah itu hanya instrumen, itu saran. Jadi ini orang yang moderat beragama itu dia harus pisahkan antara visi dengan teknis, antara target dengan instrumen. Nah, yang lucu itu kan seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali orang rajin berjamaah, tapi setelah berjamaah dia pulang karena tidak bicara dengan yang baik. Nah, ini yang perlu kita. Nah, jadi itu yang kira-kira menjadi basis. Kapan seorang itu bisa dianggap sebagai moderat? Itu banyak sekali indikatornya, Pak. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kata moderasi sebenarnya adalah kata yang paling relevan untuk menerjemahkan wasatiyah. Karena moderasi itu bukan bahasa Arab. Yang bahasa Al-Quran itu wasatiyah, umatan wasatan. Tetapi itu tidak representatif secara 100%. Karena seperti tadi, orang moderat itu adalah orang yang punya cara berpikir yang moderat. Itu satu. Yang kedua saya mau lanjutkan. Orang moderat itu cara beragamanya itu rujukannya itu bukan hanya Quran hadis. Ini kadang-kadang juga menantang. Ya. Jadi rujukan kita ketika kita beragama, atau begini dulu, orang moderat itu membedakan antara apa yang disebut dengan agama dengan beragama. Itu beda, Pak. Agama itu sudah selesai. Agama itu milik Tuhan. Itu ajaran-ajaran normatif Tuhan. Dan itu tidak ada persoalan di situ. Tetapi yang persoalan adalah beragamanya. Ini beragama. Kenapa beragama disebut sebagai sesuatu yang bermasalah? Ya karena dia manusiawi. Dia manusiawi. Karena dia manusiawi, berarti itu terkait dengan banyak hal. Beragama itu terkait dengan banyak hal. Terkait dengan tempat, terkait dengan zaman, terkait dengan situasi, terkait dengan niat kita. Itu yang mempengaruhi semua beragama kita. Makanya beragama itu sangat variatif. Ya, agama satu tunggal, dia mutlak, absolut namanya. Karena itu milik Tuhan. Tetapi beragama itu bervarian, itu beragam sekali. Nah, kadang-kadang, nah ini masalahnya. Kapan orang berpotensi menjadi ekstrim, menjadi berlebihan? Apabila beragama itu dia anggap sebagai agama.
Banyak sekali orang mati-matian membela tafsir agama hanya karena meyakini bahwa itu adalah agama. Nah ini yang sering menjadi masalah. Orang mati-matian membela tafsir keagamaan dengan meyakini bahwa yang dia bela itu adalah agama. Padahal antara agama dengan beragama itu adalah satu hal yang atau dua hal yang berbeda. Nah, beragama itu Pak cuma dua. Nih beragama. Beragama itu pertama memahami agama, itu sudah beragama namanya. Yang kedua, beragama itu mengamalkan apa yang kita pahami. Itu namanya beragama. Nah, pemahaman kita kepada keagamaan itu namanya tafsir keagamaan. Dan itu sejak dulu bermasalah, bukan hanya sekarang. Di sahabat, di zaman sahabat itu pemahaman keagamaannya juga sudah bervarian. Dan tidak ada saling menyalahkan, dan tidak ada saling mengkafirkan, tidak ada saling membid'ahkan. Nah, itu yang perlu kita renungkan dan kita perlu pertanyakan. Kalau misalnya ada orang sekarang yang tidak nyaman dengan perbedaan yang ada di sekitarnya, itu rujukannya apa? Karena kalau kita bicara tentang beragama, yang paling selamat itu kan Nabi dan sahabat, ya kan? Sepakat kan? Bahwa bentuk beragama yang paling valid itu kan Nabi kan, dengan sahabatnya. Nah, tetapi yang paling menariknya kalau kita merujuk kepada bagaimana cara Nabi beragama dan para sahabat Nabi beragama, itu sangat variatif, itu sangat beragam sekali. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Itu Umar berbeda dengan Abu Bakar. Dan ketika Umar berbeda dengan Abu Bakar, itu Umar atau Abu Bakar tidak pernah mengklaim bahwa Umar adalah tidak benar atau sebaliknya. Begitu juga antara Utsman dan Umar itu tidak pernah saling menyalahkan. Nah, ini kira-kira yang perlu kita sepakati bersama. Saya kembali kepada yang tadi, kita nggak boleh menyalahkan. Itu dasarnya. Nah, ini perlu. Ini penguatan Pak ya, penguatan. Karena kalau kita mau mengenal dasar-dasar moderasi, cukup tuh yang Kementerian Agama kasih buku 1, 2 ya, ada 2 buku itu. Kalau kita ini sudah. Nah, saya datang untuk menguatkan itu supaya basis moderasi kita itu berbasis pengetahuan, berbasis paradigma keislaman. Ya, yang tadi pertama nggak boleh menyalahkan orang apabila dia melakukan sesuatu yang dia lakukan itu memang diperdebatkan oleh ulama kita. Ada ulama kita yang mengatakan yang penting yang dilakukan itu tidak berdasarkan pendapat yang sangat lemah, ya, yang sangat lemah. Nah, ulama kita mengatakan begini, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Kita tidak boleh menyalahkan ya al-mukhtalafu fihi, perkara-perkara yang diperselisihkan oleh ulama kita. Wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Tetapi yang perlu kita salahkan adalah ketika orang melakukan sesuatu yang dilakukan itu ulama kita sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Contoh, kita melihat misalnya ada orang minum bir. Nah, itu sepakat ulama kita bahwa minum bir itu adalah haram. Jadi salahkan boleh. Ya. Tetapi ada orang yang selamat setelah sholat berjamaah dibilangin bid'ah, nah itu nggak boleh. Karena yang begini ada ulama yang mengatakan, ada orang berzikir setelah sholat berjamaah, jangan bilang bid'ah. Ya karena itu yang berpotensi untuk melahirkan gesekan. Ya,
Kenapa? Karena yang begitu-begitu itu sudah di endorse oleh ulama kita. Dalam bulan suci Ramadan ini yang banyak melahirkan perdebatan tentang zakat fitrah. Ada orang, nah ini penyuluh tidak boleh Pak begini. Jangan sampai ada penyuluh paksakan orang tuh bayar zakat fitrah dengan beras. Itu sangat tidak mencerahkan. Itu artinya membuat orang itu tidak happy beragama karena orang susah. Ya. Dan kita harus sadar bahwa ini kedengarannya memang hampir tidak mungkin terjadi, tapi ada Pak. Ada orang ustaz, mudah-mudahan bukan penyuluh. Ini kalau penyuluhnya yang melakukan ini berarti dia harus ikuti materi moderasi beragama berkali-kali. Ya kan? Nah, ada orang mengatakan bahwa tidak boleh pakai uang, harus pakai beras. Nah, padahal dia sendiri nggak sadar beras itu sendiri nggak pernah disebut dalam hadis. Ya kan, jadi nggak konsisten. Kalau orang menyuruh untuk bayar zakat fitrah pakai beras dan tidak membolehkan pakai uang, dia sendiri nggak konsisten karena Nabi tidak pernah menyebut beras. Nabi itu menyebut qamh, ya, so'an min qamh, so'an min tamar. Jadi satu sak dari gandum dan kurma. Itu yang disebut. Jadi kalau dia konsisten mestinya tidak usah pakai beras. Impor gandum dari Arab Saudi. Wah, itu baru konsisten. Ya. Jadi, nah itu tadi. Nah, yang pertama tadi itu la yunkaru mukhtalafun fi wa innama yunkaru mujma'u alaihi. Nah, yang kedua, ciri khas orang moderat itu atau cara berpikir moderat itu dia harus memahami bahwa pandangan agama itu harus kontekstual. Itu tadi yang saya katakan tidak boleh konsisten ya, karena kalau konsisten itu pasti merugikan agama. Nah, penyuluh nggak boleh. Tidak boleh menganggap fikih itu seperti akidah. Akidah bukan fikih. Ya. Kenapa saya katakan tidak boleh konsisten? Ya, itu ajaran Quran. Itu ajaran Quran. Itu ajaran Nabi. Nabi melakukan itu. Nabi itu selalu memberi jawaban sesuai dengan situasi dan kondisi. Nabi pernah ditanya oleh seseorang sahabatnya, apa hukumnya orang mencium istrinya di bulan suci Ramadan? Nah, Nabi lihat orangnya, lalu menjawab, oh, tidak boleh mencium istri di bulan suci Ramadan. Besok-besok datang sahabatnya yang lain, pertanyaannya sama. Dia lihat orangnya, oh, boleh gak apa-apa. Nah tuh, ya kan? Ini fikih Pak, ini fikih. Jadi fikih itu kontekstual. Dia berdasarkan situasi. Nah, tentu kita sudah dengar semuanya. Kenapa Nabi menjawab tidak boleh di orang yang pertama? Ya, karena yang bertanya itu adalah pemuda kekar. Nabi bilang, kalau saya mengatakan boleh, maka dia tidak hanya mencium, tapi dia lanjutkan perjuangannya. Ya kan? Jadi Nabi lihat itu. Terus Nabi kenapa menjawab yang kedua? Dia bilang boleh. Karena yang bertanya itu sudah berubah, giginya nggak ada. Ya jadi aman. Jadi sebatas itu saja perjuangannya. Oh, ini tidak bisa kirim istri.
Jadi itu, nah itu fikih. Jadi apa maksudnya dari sini? Seorang moderat, cara berpikir moderat itu harus lihat situasinya. Karena beda-beda orang Pak, antara satu dengan yang lain, beragama itu beda-beda. Ada yang susah, ya, ada yang sudah siap. Begitu. Makanya dibedakan antara muslim mu'alaf dengan orang yang sejak lahir dengan bapaknya itu dari awal sudah kuat Islam. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Nah, sebelum Nabi itu ajaran Quran. Al-Quran itu mengharamkan khamar itu 4 kali turun. Dia tidak langsung haram dari awal. Begitu juga riba. Riba itu 4 kali turun ayat baru final dia adalah haram. Nah ini ya dia harus sesuai dengan situasi. Nah itulah sebabnya salah satu teorinya bahwa fatwa itu, nah ini fatwa, ini pandangan keagamaan itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan niat. Ya. Saya sering mengutip pandangan Abu Hanifah betapa fikih itu dinamisnya ya, itu berubah. Abu Hanifah waktu dia menjadi mufti, menjadi imam, dia pernah fatwakan bahwa penyuluh tidak boleh terima gaji. Itu Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah meninggal, semua murid-muridnya Abu Hanifah sepakat untuk rubah fatwa itu, bahwa penyuluh boleh mengambil upah gaji. Ternyata hasil analisisnya ini bukan persoalan perbedaan dalil, tetapi ini semuanya perubahan ini karena perubahan zaman. Di zamannya Abu Hanifah semua penyuluh PNS. Nah, sehingga tidak tidak logis kalau masih minta gaji, ya kan? Penyuluh dalam hal ini sebenarnya adalah guru mengaji. Ya, jadi guru mengaji. Ya, saya sebut penyuluh karena sudah banyak mau ngantuk. Ya, jadi maksudnya di fikih itu dijelaskan bahwa guru mengaji di zaman Abu Hanifah itu nggak boleh menerima upah dari muridnya. Setelah Abu Hanifah meninggal, murid-murid Abu Hanifah itu rubah fatwa itu. Apa fatwanya? Bahwa boleh seorang guru mengaji mengambil upah dari muridnya. Ternyata bukan persoalan dalil, bukan persoalan ada Quran yang mengatakan atau tidak ada. Persoalannya adalah persoalan perubahan zaman. Di zaman Abu Hanifah, sebuah guru mengaji dapat honor dari Baitul Mal. Itu PNS semuanya. Ya, tapi di zaman murid-muridnya Abu Hanifah itu berubah, jadi berubah menteri, berubah kebijakan, berubah presiden, berubah kebijakan. Nah itu jadi seorang ini kan penyuluh itu tidak jauh beda dengan guru, tidak jauh beda dengan dosen, dengan dai, harus mencerahkan mereka. Ya, teorinya dosen, guru, penyuluh dan dai itu teorinya adalah beragama harus harus bahagia. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu mulai A sampai Z itu turun untuk kemaslahatan kita. Itu untuk kemaslahatan kita. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhana itu membuat kita happy. Jadi kalau ada orang beragama gak happy, itu artinya periksa moderasi beragama. Mungkin saja dia gak pernah ikut moderasi beragama. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa moderasi beragama bukan proyek barat, dia adalah ajaran Nabi dan ajaran sahabat Nabi. Nabi
Dan para sahabatnya itu nggak pernah berlebihan, tidak pernah berlebihan cara beragamanya. Salah satu contohnya tadi waktu di awal kan Nabi menegur itu sahabat itu karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, nggak boleh itu. Jadi kalau ada orang yang mewajibkan sesuatu amalan dan bahkan mencela orang yang tidak melakukan yang dia lakukan, itu ciri utama orang ekstrim, berlebihan. Ya kan? Kalau ada orang atau perempuan nikah pakai cadar, boleh untuk dirinya. Tapi kalau dia wajibkan juga sama orang lain dan dia mengatakan Anda kalau tidak bernikah masuk neraka, ini yang harus diwaspadai. Dan ini banyak. Jadi coba-coba ini banyak yang ini. Mahasiswa misalnya tiba-tiba minta izin mau pergi sholat berjamaah, padahal dosennya lagi mengajar. Kenapa dosen mengajar di situ? Karena tidak ada waktu orang tuh perhumus roster itu, nggak ada waktu cuma di situ saja. Kalau mau nanti malam misalnya. Sementara roster itu Pak, dia mulai 7.30 pagi sampai jam 6. Tidak ada jam 6 malam. Kalau jam 6, jam 5.30 di UIN itu sudah ditutup semua gedung. Mahasiswa banyak sekali. Ada orang bilang kenapa itu roster disimpan di situ? Tidak ada yang lain. Mau malam lebih parah lagi. Nah, jadi kalau ada mahasiswa bisa mengatakan, Ustaz permisi, saya pergi sholat berjamaah. Ini lagi mengajar. Nah ini termasuk tidak moderat. Karena kenapa? Dia bela fikih. Saya bilang tadi ya, fikih itu nggak boleh dibilang mati-matian. Karena kenapa? Fikih itu situasional. Fikih itu kondisional. Di orang itu misalnya berdosa kalau tidak ada kegiatan, tidak pergi ke masjid. Ini lagi belajar sama dosen. Dan dosen tidak punya waktu kecuali malam, dan itu tidak diizinkan di kampus. Nah, coba. Jadi dalam situasi normal orang pergi berjamaah itu memang ada dua, diwajibkan atau disunnah muakkadkan. Tetapi pada saat tertentu dia wajibkan itu, itulah yang bisa kita katakan sebagai orang tidak moderat. Dan itu bisa jadi seandainya Tuhan bisa diajak bicara, pasti Tuhan mengatakan saya nggak menginginkan kamu pergi ke masjid. Saya inginkan kamu dengar penjelasan dosen itu sampai habis. Nah itu kira-kira. Jadi fikih itu Bapak Ibu sekalian, fikih itu dia sangat terkait dengan banyak hal, tempat, zaman, niat, situasi. Itulah sebabnya yang membuat hukum kita itu berubah, dia dinamis. Karena kenapa? Karena mengadopsi pengaruh zaman, tempat, kondisi masyarakat. Ya, saya paling suka tuh mengutip Umar. Umar itu sering sekali mengeluarkan kebijakan yang kelihatannya melanggar. Salah satu contohnya, Al-Quran itu jelas-jelas membolehkan seseorang kawin dengan ahlul kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Itu ayat bicara tentang bolehnya seorang muslim kawin dengan ahlul kitab. Ini ajaran Quran. Tapi tahu kita, Umar itu pernah mengeluarkan instruksi semua sahabat yang kawin dengan ahlul kitab mohon diceraikan. Masih mau? Apa kira-kira yang perlu muncul dari sini? Itu Umar itu nakal. Kenapa nakal? Itu Al-Quran jelas-jelas mengatakan boleh. Kenapa dia nakal? Kita tahu apa yang terjadi ketika semua surat itu sampai ke semua sahabat yang kawin dengan ahlul kitab, dia feedback, dia kirim pulang ke Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, bukankah sesuatu yang kami lakukan ini adalah ajaran Quran? Sampai ke Umar dibalas lagi. Ini balas-balasan.
Apa bilang Umar? Yo, utoji. Ini adalah diizinkan Al-Quran, tapi saya melarang. Ayo, Pak. Kalau orang tidak punya paradigma moderat dalam berpikir agama, dia mengatakan Umar itu nakal karena dia telah mencipta agama. Padahal sesungguhnya dari perspektif moderasi beragama yang dilakukan Umar bukan menciptakan agama, dia mengatur keberagamaan. Bedakan, Pak. Ini orang moderat harus bedakan antara mencipta agama, membuat-buat agama dengan mengatur keberagamaan. Iya kan? Nah, jadi ini memang kalau bicara moderasi beragama, Pak, itu panjang sekali. Tapi saya sudah bersyukur karena dikasih 1 jam. Kalau ceramah 15 menit saja. Nah, ini namanya naik kelas. Ya, naik kelas karena kalau di podium itu semua mesti tuh 15 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit, maksimal 20. Nah, di sini saya berpuasa di sini. Mau 2 jam tidak ada yang bisa tegur kan? Cuma kalau saya lakukan itu artinya saya tidak moderat. Iya, karena tidak lihat situasi kan. Orang semua puasa, masa 2 jam. Nah, itu. Nah, ada yang menarik. Saya bilang tadi, ya, beragama, problematika beragama bukan hanya terjadi sekarang. Di zaman Rasul juga terjadi. Satu tadi contohnya itu, yang kedua ini yang menarik. Itu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tahu, pasti kenal semua Mu'adz bin Jabal. Itu di awal-awal Islam itu pernah melakukan blunder. Dan itu Nabi marah sekali. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal itu pergi mengimami komunitasnya. Kita tahu apa nak baca? Suratul Baqarah. Tahu Suratul Baqarah? 2 juz setengah. Itu siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang populer dan akrab dengan Nabi. Tapi dia sendiri melakukan blunder. Kenapa blunder? Coba ikuti ceritanya. Jadi ketika dia baca 2 juz setengah itu Suratul Baqarah itu, semua jamaah tersiksa. Ada satu tidak tahan. Dia berpisah dari jamaah. Setelah selesai jamaah, sahabat-sahabat itu tahu bahwa ada satu itu nak kasih toki Mu'adz, bilang itu tadi dia memisahkan diri. Wah, baper Mu'adz. Dia bilang dia orang munafik. Orang itu nggak rela dibilang munafik. Dia pergi melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, Mu'adz melakukan ini. Nabi tidak langsung percaya. Dia panggil Mu'adz, Mu'adz sini. Apa betul kamu mengimani komunitasmu dengan baca Suratul Baqarah? Kata Mu'adz, iya, memangnya kenapa? Iya, memangnya kenapa? Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu itu pembuat fitnah. Itulah kuburan. Ini ceritanya Mu'adz itu punya semangat beragama, dia baca. Kalau saya lihat itu, saya bilang jangan Suratul Baqarah sekalian 3 juz. Ditegur oleh Nabi. Apa dibilangin oleh Nabi? Kamu itu pembuat fitnah. Apa artinya pembuat fitnah? Dia bilang kalau kau terus-terusan begini Mu'adz, tidak akan ada orang datang berjamaah. Dan itu adalah blunder. Bayangkan. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang sekarang yang tidak pernah ikuti moderasi beragama. Jadi saya mau tunjukkan bahwa moderasi beragama, kalau kita refer pada sejarah Nabi, itu adalah prinsip Nabi. Nabi tidak mau begitu. Nabi tidak mau kita beragama hanya modalnya semangat. Mu'adz ditegur dan dibilang pembuat fitnah. Itulah sebabnya ulama kita mengatakan al-Islam mahjumun bil muslimin. Sebenarnya yang membuat orang tidak tertarik kepada Islam bukan Islamnya, Pak. Kita sendiri yang membuat orang itu tidak tertarik ke Islam. Ada orang tidak tertarik baca Quran, itu karena bukan Qurannya. Saya yakin sekali. Karena apa? Al-Quran yang kita baca sekarang itu satu huruf, tidak ada bedanya dengan yang dibaca sahabat. Tetapi Al-Quran kemudian menjadikan para sahabat itu berdaya berwibawa hanya 22 tahun. Itulah sebabnya
mengatakan untuk membangun peradaban. Sebenarnya kita nggak butuh 50 tahun, tidak butuh 100 tahun. Ikut saja sejarah turunnya Al-Quran itu hanya butuh 23 tahun. Kenapa? Karena persoalan literasi. Ini yang perlu kita bangun sekarang. Kita harus membangun literasi yang berbasis Quran. Ya masalahnya kalau kita bicara tentang Quran, ya paling bacanya menghafal. Itu sudah luar biasa sekali. Tapi begitu masuk di tahap ketiga, keempat, kita hampir polos. Kita masih sering sekali, bagaimana tidak? Tidak ada terjemah Al-Quran di rumah. Ada, tapi nggak pernah dibaca. Belum kita bicara tentang tafsir. Terjemah Quran itu 1 juz, tapi kalau tafsir itu 15 juz, Pak. Saya mau tanya ini penyuluh ini, sudah punya belum itu tafsirnya Al-Misbah yang 15 juz? Padahal itu gratis. Itu gratis dibaca di smartphone kita. Itu kalau hard copy-nya yang bukunya itu harganya 2,5 juta, Pak. Tapi kalau kita mau baca pakai PDF-nya itu gratis. Kenapa kita nggak pernah baca? Nah ini penyuluh harus naik kelas. Bagaimana bisa mencerahkan kalau dia sendiri nggak pernah baca tafsir Quran? Ya, nah ini. Ya. Baik, jadi saya kira itu kira-kira poin-poin penting yang saya ingin sampaikan mengenai penguatan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu punya basis yang sangat kuat dalam tradisi kita, baik di Quran maupun sejarah kenabian maupun ulasan ulama-ulama kontemporer kita. Jadi intinya bahwa jangan terpengaruh bahwa moderasi beragama itu adalah proyek barat. Kita mengatakan moderasi beragama ini adalah sesuatu prinsip yang selalu relevan karena selalu mengalami dan menghadapi tantangan, terutama dari kalangan ekstrem. Nah, tugas kita bagaimana bisa mengeksplorasi ini supaya umat kita itu happy beragama. Karena sesungguhnya agama itu diturunkan bukan untuk menyiksa, tetapi membuat kita menjadi bahagia di dalam melakukannya. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nanti penguatan-penguatan berikutnya, karena ini baru mukadimah ini yang saya sampaikan. Saya punya disertasi tentang Maqasid Syariah itu 800 halaman. Itu prosesor moderasi beragama di Maqasid Syariah. Saya belum bicara Maqasid Syariah, ya kan? Nah, tapi saya harus moderat. Kan boleh saya katakan enggak, saya mau lanjut atau belajar kan? Dan Bapak ini tidak mungkin melarang saya, ya kan? Tapi karena saya moderat, orang moderat harus kontekstual, harus selalu melihat situasi. Ya, sesuatu yang kita anggap benar tidak boleh serta-merta diamalkan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada diskusi, silakan. Saya sangat hati-hati, sangat welcome, dan malah sebenarnya kalau perlu narasumber itu tidak perlu memberi pengantar, langsung saya juga bertanya. Ya. Baik, saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kira paparannya luar biasa, tidak terasa waktu. Sebenarnya kami berharap waktu ini bisa lebih lama, tetapi karena narasumber kita saking moderatnya, beliau memahami bahwa sejak tadi malam ini waktunya teman-teman kita penyuluh jadwalnya sudah cancel. Jadi bukan hanya narasumber kita yang cancel, jadi sudah ketemu ini peserta kita cancel jadwalnya di wilayahnya masing-masing. Ketemu di sini dalam rangka bagaimana untuk melakukan penguatan pemahaman tidak ada moderasi beragama. Kita berikan aplaus dulu kepada sebenarnya saya ingin berharap ada umpan balik dari teman-teman peserta
Tapi karena kita sangat dibatasi oleh waktu, setelah ini acara penutupan karena saudara-saudara kita yang dari DAI yang kita tujukan DAI 3T sudah hadir dan itu sudah kembali dikembalikan ke Jakarta. Sudah ada saja di lobi bawah, jadi mau diserahkan secara resmi oleh Bapak Kakak Kasubdit juga sudah siap. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kita batasi Pak. Saya hanya satu dari sini, satu dari sini. Iya. Persoalannya begini Pak, kami paham bahwa Bapak Ibu ini pasti semangat dengan materi tadi. Saya sebenarnya tidak mau beranya dari sini. Saya kalau mendengarkan materi-materi begini saya paling, apalagi Bapak Ibu yang memang sangat butuh dengan referensi yang seperti yang disampaikan dan sebagainya. Satu dari sini dari Bapak yang Habib Pak ini yang duluan, saya harus moderat juga ya. Yang dulu angkat tangan. Jadi yang satu Pak disebutkan namanya Pak. Kalau begitu saya berdiri karena laki-laki harus berdiri. Jadi saya satu orang Pak, saya persilakan ke depan. Kita di awal dulu dari sini. Disebutkan nama Pak dari mana? Kemudian yang kedua dari sini. Ya silakan Pak. Cocok ya Haji. Maju bagi cocok maju. Bentar Pak. Bapak Ibu punya WA, nanti bisa di WA beliau atau nanti pertanyaannya nanti kami tampung. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak narasumber yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillah kesempatan terbaik pada pagi hari ini untuk mempertemukan ide dan gagasan yang sangat berhiasa ini. Alhamdulillah. Apa yang ingin saya sampaikan ini bisa dijawab bisa tidak, tapi ini menjadi perhatian kita semua bahwa apa yang disampaikan pemateri tadi sungguh, kalau itu kemudian dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penyuluh agama Islam di tengah masyarakat yang sangat majemuk dari segi pemikiran dan praktek, saya tidak percaya amanlah kita penyuluh. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa saya setuju kalau moderasi ini didudukkan pada tempat duduk yang sebenarnya, bahwa moderasi itu tidak hanya indah dalam ide dan gagasan, tapi kemudian juga indah dalam praktek di mana kita berada. Tidak boleh kita bahwa kemudian masalah itu untuk kepentingan diri lalu kemudian kita ingin orang lain memahami kita. Tetapi pada saatnya orang lain itu dipahami, kita tak mau tahu bahwa kita beralasan bahwa ini kamu jelas. Yang kedua, bahwa selanjutnya bahwa saya juga setuju kalau Rasulullah, sahabat dan sahabiah itu dijadikan sebagai rujukan utama. Kalau begitu banyak ya masalah problema yang melanda Rasulullah, sahabat, sahabiah, iya, tapi dan seterusnya hingga hari ini. Tapi kalau dijadikan Rasulullah bersama sahabat itu sebagai rujukan utama konsep moderasi, saya kira tidak ada lagi masalah. Hanya orang-orang yang tidak mau membaca dan tidak mau menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan yang ada, kemudian yang tidak mau menghormati perbedaan yang ada. Maka saran saya kepada kita semua,
sebagai penyuluh agama, mari kita lakukan penguatan proses internalisasi diri dengan terus membaca dakwah, memperbaiki metode dan strategi dakwah kita. Saya setuju bahwa penyuluh yang tertinggal adalah penyuluh yang tak pernah mau membaca, cukup dengan apa adanya. Maka momentum hari ini memotivasi kita semua untuk terus membaca. Ada perintah wajib. Ya. Yang terakhir Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bahwa ini mungkin saya salah atau bagaimana. Ada pernyataan Bapak tadi itu bahwa kita itu tidak boleh konsisten dalam fikih. Dalam fikih ya. Kalau dalam pemikiran mungkin iya, karena itu pemikiran kan berubah-ubah. Ada teori-teori dan seterusnya dibantah oleh teori berikutnya. Saya kira Bapak Al-Kalam narasumber pasti banyak teori yang dibantah. Karena mencapai titik itu pasti ada teman-teman, ya, ada teman-teman secara akademis maupun fakta di lapangan. Sehingga kalau pemikiran saya mungkin mentoleransi, tapi kalau saya harus konsisten dengan yang saya pahami, dengan terus belajar, Nah, kalau kita tidak konsisten, nanti masyarakat itu menganggap Ustaz ini tidak konsisten, tidak sekali. Ini apalagi ya. Jadi cara berpikir sederhana saya yang mungkin ini perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Saya harus konsisten bahwa kemudian ada perbedaan. Di situlah saya harus mandi bahwa hal yang sama saya harus hormati, hal yang sama mari kita saling menghormati, hal yang berbeda mari kita saling menghormati. Tapi ada perbedaan yang perlu diluruskan, tidak perlu dihormati. Perbedaan apa itu? Perbedaan yang menyesatkan. Saya kira banyak depannya. Kalau tadi saya setuju bahwa kalau dalilnya jelas ini mari kita hormati, berbeda. Bahwa kasus-kasus yang ada di lapangan kita praktik ibadah, saya menghormati, saya sangat hormat. Tapi kalau saudara juga yang melihat saya berbeda dengan saudara juga hormat sama saya. Ini terjadi kita, kan ini tidak terjadi di lapangan. Saatnya kita menghadapi satu masalah paham, praktik, kita butuh sekali orang menghormati kita. Tapi pun tidak boleh kita menghormati kami. Ini terjadi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut ke penanya kedua. Assalamualaikum. Izin bisa disebut nama dari mana? Saya Yudin Danilo, nama saya Yudin dari Kabupaten Bantai. Bismillah, ada dua poin yang betul yang ada di benak saya. Sudah baiknya berapa? Barangkali ada dua poin dari pemaparannya tadi yang ada di benak saya barangkali untuk dicerahkan. Salah satu tanda model yang disebutkan tadi adalah tidak boleh mengharamkan yang halal. Kita sepakati. Tetapi dan misalnya kita tentang ini dalam usul fikih atau dalam fikih Islam ada yang dikatakan dengan al-akhdhu bil ahwat, mengambil kehati-hatian. Dan ini berdasarkan atas sabda Nabi hadis Bukhari Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, al-haram bayyinun wa haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat wa man ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a bidinihi wa man wafaqa asy-syubhati berbeda. Jadi ada persoalan yang syubhat di sana. Nah, ini tidak jelas haram dan haramnya, tidak jelas haram dan haramnya. Nabi mengarahkan kita untuk mengambil yang kehati-hatian. Makanya Muhammad Abdul Ghafar dalam bukunya Fawaidul Fiqhiyah dan Asalati dan juga Sirah, beliau mengatakan begini, Allah itu pada fi majali talabi wal fiqh wal akhdhu fi majali nahi wal tark. Dan beliau mengatakan kita kasih contoh. Dalam fikih Islam berbeda pendapat ulama. Ibu ulama mengatakan dan
kemudian ditanya alat tawat atau tidak jazmu untuk Nabi mengatakan, nah di sini terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang mengharapkan dan ada yang mengharapkan, kemudian beberapa ulama saya termasuk tahu dan kemudian majmuk. Pada hari ini beliau contoh kepada Hanafi yang mengatakan orang yang makan daging mentah wajib untuk berwudu. Jadi mengambil apakah dia? Ini korelasinya dengan korelasi cara satu ciri korelasi agama yang mengatakan tidak boleh menolak, tidak menerapkan, tetapi bagaimana apabila menerapkan kaidah al-akhdhu bil ahwadi? Apakah ini tidak bertentangan dengan moderasi beragama yang kita pahami secara Indonesia? Pertama, poin kedua, di antara kaidah yang disebutkan oleh Fadilatul Diktor, untuk saya diberikan penjelasan dan penerangan tadi tentang kaidah yang disebutkan tadi. Dan itu disebutkan oleh Masyayikh dalam Misbahul Ghaib. Beliau mengatakan la yuktaru fi ma yuktaru fihi inna ma yuktaru fi ma yujma alaih. Tidak boleh kita ingkari atau menegur seseorang pada permasalahan yang ada di sana perdebatan. Nah, cuma kita ingkiri pada permasalahan yang ada pada yang disepakati waktu itu saja. Tetapi maksudnya bahwa yang memberikan dimulai. Benar, dia mengatakan apabila khilafnya di situ adalah khilaf baik, perbedaannya lemah. Artinya ada perbedaan di antara ulama, akan tetapi ada khilaf baik. Contohnya ini, kita mengetahui bahwasanya mazhab Hanafi mereka itu tidak mengharamkan setiap insyaallah sebelum mazhab Hanafi mengatakan supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak mengharamkan meminum najis selama tidak muskil, selama tidak sampai kepada tahrim asul. Itu mazhab Hanafi. Akan dengan ini ulama mengatakan yang sering mengatakan apabila ini sudah menjadi keputusan dilarang. Maksudnya ada yang mengatakan apa? Muhakim, ya fahukilah. Di situ Imam Suyuti mengatakan pada permasalahan boleh untuk dimungkin. Yang selanjutnya juga dari ini kira-kira ya agak bertentangan dengan apa yang dikatakan. Di antara proses ini terjadi perbedaan tentang tidak. Ya saya pertanyaan ini apa yang saya pertanyakan? Misalnya tentang masalah tidak boleh dimungkin permasalahan yang terjadi pada jika. Jadi pada bicara ulama bukan secara umum seperti itu yang termasuk. Iya. Saya mengutip pernyataan Imam Ghazali dalam Ihya. Beliau mengatakan begini, orang Syafi'i dia mengatakan orang Syafi'i tidak boleh memilih Hanafi apabila dia meminum Nabi selama dia tidak sampai kepada maut. Dua poin ini, Ustaz, saya butuh pencerahan tentang hadis kaitan dengan detail moderasi agama sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dua penanya, saya kira pertanyaannya jelas. Di pertanyaan pertama tadi, saya kira saya perlu ulangi. Saya persilakan langsung saja ke Pak Dr. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Pak Anas ya? Hasanuddin ya? Hasanuddin Gerasi. Hasanuddin kalau Haris ya? Ini Pak Hasanuddin. Ya baik, saya sebenarnya penjelasannya panjang, tapi saya kasih kata kunci saja. Fikih itu saya sudah bilang tadi, fikih kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu namanya pandangan atau pemikiran. Saya kasih contohnya ya, jadi nggak perlu konsisten. Buya Hamka itu pimpinan Muhammadiyah, itu mazhabnya tidak kuno, fikihnya, mazhab fikihnya nggak kuno. Tapi begitu dipanggil di Makassar dan disuruh imam sholat subuh, dia pun. Ini yang saya maksud, fikihnya nggak perlu konsisten. Ya sama dengan saya itu saya punya istri Muhammadiyah. Saya itu kalau saya sholat subuh, saya pun terus Pak kalau di rumah, kalau sendiri. Tapi kalau saya ke kampung, saya punya ipar itu Profesor Muhammadiyah. Kalau saya disuruh imam sholat subuh, saya nggak perlu menghormati dia. Itu kira-kira maksudnya. Ya, jadi fikih itu pandangan hukum, dan pandangan hukum
tidak perlu orang mati-matian bela seperti akidah. Sama misalnya, kalau kita di sini di Indonesia di Makassar, mazhab kita kalau menyentuh perempuan, fikih kita menyentuh perempuan itu adalah membatalkan wudhu. Tapi jangan pakai itu kalau pergi tawaf. Itu menyusahkan dan itu namanya bermazhab tidak cerdas. Karena fikih harus membahagiakan, memudahkan. Nah, jadi itu tadi. Yang pertama tadi kan tidak perlu ini, dia hanya mengendorse saya punya. Yang kedua, betul itu Ustaz Haris. Saya sudah jelaskan tadi, kecuali kalau perbedaan itu sangat lemah dia punya dalil. Seperti yang tadi saya sebut itu di Kabupaten. Ada orang yang mengatakan boleh itu Syiah, tapi kita tidak boleh karena itu lemah sekali. Jadi jangan bilang katanya Ustaz bilang tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda. Selama itu ada orang ulama mengatakan, ini ada ulama mengatakan, nah ini perlu kita katakan. Ini tidak boleh dilakukan karena ini dhaif sekali. Tidak, dia punya dasar. Nah, yang kedua terkait, nah ini tadi saya sudah sampaikan juga, sesuatu yang yang boleh itu bisa dilarang oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah sekali lagi tidak boleh mencipta agama, tapi dia diberi otoritas penuh 100% oleh Islam untuk mengatur keberagamaan. Ya, kalau pemerintah melarang, mengharamkan, sebenarnya tidak boleh menggunakan kata mengharamkan, itu lebih ulama salaf kita. Makanya ulama salaf kita itu tradisinya, kalau dia nggak senang dia bilang anak akrah, saya nggak suka. Itu tradisinya. Saya memakmurkan, saya nggak suka yang begini, dia nggak pernah mengharapkan. Itu dalam Ibnu Qayyim. Jadi saya kira benar bahwa al-aqsu bin aqwat itu bukan mengharamkan. Tadi saya kasih contoh misalnya ini, saya boleh pakai cadar kan, tapi itu untuk saya, untuk pribadi saya. Tetapi dalam situasi tertentu tidak boleh saya konsisten bahwa itu harus saya lakukan meskipun situasinya sudah situasinya sudah menunjukkan untuk tidak dilakukan. Pertama, dasarnya tidak bakti bahwa itu wajib, itu satu. Yang kedua, situasi, nah itu tadi saya bilang fikih, ini kan berdasarkan fikih. Jadi semua pemahaman yang tidak berdasarkan dari qat'i itu masuk dalam kategori fikih. Itu yang perlu dicatat. Nah, jadi kalau itu sudah statusnya begitu, jadi tidak perlu orang konsisten, tidak perlu lagi istiqomah, tidak perlu komitmen dengan itu, karena boleh jadi kalau seandainya Tuhan bisa diajak bicara, boleh jadi mengatakan, kau tinggalkan saja itu nggak perlu karena situasinya sudah darurat, sudah menghendaki untuk ditinggalkan. Ya, Imam Syafi'i misalnya, tadi Buya Hamka saya sebut, itu kontemporer. Sebenarnya Buya Hamka itu mengcopy paste perilakunya Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i dia mazhab fikihnya ini, mazhab fikihnya Imam Syafi'i itu adalah kunut itu sunnah muakkadah. Tetapi begitu dipanggil di masyarakat, di komunitas Abu Hanifah, nah mereka nggak kunut, dia nggak kunut, ya kan? Mereka tidak kunut. Imam Syafi'i nggak kunut, padahal kalau dia kunut tidak ada salahnya. Ini ihtiraman lil ahya. Ihtiraman li sahibi hadzal qabr, yaitu Abu Hanifah yang sudah meninggal. Nah sekarang yang muncul, kita itu kadang-kadang kelihatan menghormati orang mati. Orang kita tidak bisa kita hormati. Mati murah di Palestina bicara pun. Saya kira itu jawabannya. Jadi ya memang perlu ada penyatuan persepsi tentang moderasi beragama. Karena boleh jadi apa yang kita, nah itu satu. Yang kedua, itu tadi terakhir saya mau kunci, tidak semua yang kita anggap benar bisa dilakukan secara otomatis. Seperti yang tadi dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu jangankan 2,5 Pak, mau bayar mau baca 37 sendiri nggak ada masalah, ya. Nah, tetapi kalau sholat jemaah jangankan 2,5, 1 lembar saja orang itu nggak bisa karena ada orang sakit, ada orang tua dan lain sebagainya. Jadi jangan perpanjang. Itu ajaran ya. Ajaran kalau imam jangan perpanjang. Dia punya ajaran. Itu ajaran. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada momen. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak Bapak Nasir. Karena kita tepuk tangan dulu.
Kami sangat sayangkan waktu ini sangat sedih buat kita semua. Meskipun kita sudah 1,5 jam duduk bersama. Seperti yang kami kemukakan di awal tadi bahwa kehadiran beliau langsung kita hari ini sangat tepat untuk kembali memberikan penguatan kepada kita semua. Jadi tadi setelah beliau menyampaikan, saya hanya mau menjemput Pak Dirjen kalau saya bisa. Tapi saya menganggap bahwa itulah sebenarnya Tuhan mempertemukan kita. Karena betul-betul hari ini saya merasa bahwa kehadiran Bapak dan mudah-mudahan ada kegiatan berikutnya. Jadi yang punya pertanyaan disimpan-simpan saja dulu. Mudah-mudahan ada kegiatan berikutnya yang bisa mempertemukan kita dengan narasumber kita. Saya kira untuk sesi sekarang karena kita menjelang penutupan, ya, yang dari Mataram itu kan, segera karena ada jadwal sebentar malam. Kami mewakili peserta menyampaikan terima kasih atas waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kami semua di jajaran Kementerian Agama, khusus di para penyuluh kita. Hari ini alhamdulillah kami merasakan apa yang dirasakan teman-teman di bawah, bahwa kehadiran Bapak luar biasa hari ini, memberikan motivasi, penguatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya Surabaya seluruh di wilayahnya masing-masing. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.